Kemana aja Bapak? Maaf. Udah jam berapa nih Pak? Udah telat kita. Oke, sorry semua. Aduh, hari ini perjalanan macet gitu Iya. kan. Terus banyak galian. Mau Iya. akhir tahun kali banyak perbaikan ya. Enggak, itu setiap tahun galian terus sebenarnya, nggak beres-beres ya. Iya sih bener. Bener banget. Oke. Ini kita masih euforia pilkada mungkin ya, jadi masih agak ini. Oke, teman-teman semua, balik lagi di Codingmu Pod Show. Oke, hari ini hari Kamis. Cuma hari ini adalah episode 2 Codingmu Pod Show. Hari ini aku ada, ini dia salah satu garda utamanya ini di Codingmu. Ngeri banget Pak. Silakan perkenalkan diri dulu. Oke, sebelumnya kalian udah tahu kan, aku hostnya kan. Nah ini kan host cadangan aja nanti kalau aku lagi ada kegiatan. Silakan kakak, boleh memperkenalkan diri. Halo, kenalin, nama aku Via. Nama lengkapnya Viari ya sebenarnya. Oke. Biasanya dipanggil Via. Aku dari bagian MRC, Marketing Research and Communication Division. Hari ini aku diundang sama Kak Ican untuk hadir, untuk ngapain Kak? Kita ngobrol-ngobrol santai, kita ngonsai, ngobrol-ngobrol santai. Boleh. Yuk. Oke, tadi udah perkenalan. Kavia, ini biasanya kalau di Codingmu panggilannya Kavia. Oke, nah Kavia, coba dong lebih mendalam memperkenalkan dirinya seperti itu. Kavia dari mana, lulusan mana, gitu. Sebelum di MRC itu kerjanya apa sih, gitu. Terus gitu. apa lagi, gitu. Ya kan, silakan. Boleh, terima kasih Kak Ican. Ini kayaknya udah pada tahu ya, ini namanya Kak Ican yang tadi hostnya udah kenalan di awal. Oke, aku gabung jadi tim Codingmu itu tahun 2022, bener nggak sih? Betul, 2021 ya? 2022 bulan Juni kalau nggak salah. Iya benar, 2022 bulan Juni, ya betul. Awal bergabung Codingmu dari 2022 bulan Juni. Nah, selama perjalanannya, aku sebenarnya nggak tahu nih, guys, aku bakal jadi MRC officer. Karena sebelumnya, aku ini lulusan hubungan internasional. Nebak nggak? Nggak nebak kan? Jadi kita jadi ngurusin coding nih sekarang. Dari HI terus ngurusin teknologi. Betul, jadi ngurusin teknologi. Betul banget. Sebelumnya juga kerjaan aku itu nggak terkait sama pendidikan, nggak terkait juga sama teknologi. Jadi aku pernah kerja di Kementerian Luar Negeri sebelumnya 5 tahun, terus akhirnya ada jalanlah yang membawa aku sampai akhirnya aku bergabung di ASN dan coding. Oke. Ini menarik ya teman-teman ya. Jadi kalau di dunia digital itu tidak memandang kamu jurusan apa. Betul, Kak. Kamu betul jurusan banget. apa. Betul. Ya. Makanya ada yang bilang siapa yang menguasai teknologi maka dia menguasai dunia, gitu kan. Betul. Kan orang-orang terkaya itu kan rata-rata pertama Elon Musk yang punya apa namanya? Starlink, X, terus Tesla. Yang Tesla mobil yang otomatis itu kan semua teknologi. Itu masih banyak lagi ya yang lainnya. Mungkin kalau di Indonesia mungkin Pak Habibie kali ya. Iya. Salah satu pelopornya ya. Betul. Nah, oke Kak, ini kita lebih lanjut gimana sih perjalanannya nih sampai bisa jadi MRC. Nah, ini kan MRC itu apa sih Kak? Kalau ini kan bahasa Inggrisnya Marketing Research dan Communication. Nah, kalau mungkin teman-teman di bahasa Indonesia itu apa nih Kak? Karena kan penonton kita tuh kadang-kadang ada adik-adik ini juga Kak. Oke. Nah, perjalanannya gimana ya nyampe MRC? Pokoknya tadi aku cuma nge-spill sedikit, ada sesuatu, pokoknya istilahnya ada rezeki dari Tuhan lah yang akhirnya menggiring aku sampai sini.
Kemudian karena kita ini sebenarnya jatuhnya startup kan. Mm-mm. Nah, di sebuah startup itu kalau misalnya perusahaan baru pasti butuh itu yang namanya ada marketing officer-nya kan untuk kayak memasarkan perusahaan ini itu bergerak di bidang apa, Mm-mm. punya program apa, ya kan. Nah, jadi sebenarnya salah satu gambarannya sesuai namanya. Pertama kita perlu riset dulu nih. Jadi kebutuhan perusahaan itu apa, target pasarnya apa, marketnya seperti apa gitu kan. Nanti kalau Mm-mm. udah riset, baru muncul kata M-nya tuh marketing. Kita coba marketing Oke. kan, ke sana, ke sini. Nanti mungkin di-spill kali ya sedikit. Mm-mm. Habis itu communication. Jadi selain kita market, kita juga membangun komunikasi yang baik dengan banyak orang kan. Karena kan kita di apa ya, di Muhammadiyah lah anggap ya, di fokus kita sekarang, kita ketemu sama banyak orang penting, kita ketemu sama banyak stakeholder, maksudnya nggak hanya pimpinan tapi sama sekolah, sama unit gitu kan. Jadi secara garis besar sama situ itu. Oke, oke. Nah, research-nya Kak belum. Research. Nah, ini jadi salah satu yang penting karena kalau kita mau memasarkan sesuatu kan kita masih tahu apa yang dipasarkan, kemudian target pasarnya siapa, dan cara memasarkannya seperti apa. Jadi research itu misalnya kita ASN ada fokus di 3 bidang nih, misalnya teknologi, bahasa, soft skill. Nah, kita perlu research nih di Indonesia itu tingkat Kebutuhannya ya, kebutuhannya, itu literasi apa nih gitu. digitalnya seperti apa, kebutuhan berbahasa asingnya apa, kebutuhan soft skill yang lagi diperlukan anak-anak Gen Z itu sekarang apa gitu. Itu yang sebenarnya kita riset untuk nanti kita kembangkan jadi program. Oke, oke, menarik banget nih teman-teman. Jadi tadi sudah dijelaskan, ini sudah dijelaskan mungkin tupoksinya seperti itu ya kayak tugas pokok dan fungsinya. Nah, gimana sih Kak? Kok bisa sekarang nih nyemplung banget nih, berarti udah kasarnya gitu, udah basah nih, udah Iya betul. Iya jebur gitu loh di betul. NRC-nya ASN atau codingmu gitu. Oke. Berarti totalnya udah 2 tahun ya? 2 Dua tahun tahun setengah lah lebih, ya. 2 tahun lebih. 2 tahun lebih perjalanan, ya mungkin Kak Ica juga tahu ya perjalanan kita seperti apa ya. Dari yang dulu tuh kayaknya masih penjajakan banget nih, tapi sekarang kalau ibarat Muhammadiyah tuh sudah lebih bersinar lah. Jalannya udah lebih kelihatan, terus sudah lebih terarah kayak gitu ya. Mungkin boleh sambil di-spill kali Kak, ada Apa beberapa nih di perjalanan spill? kita. Oke. Jadi mungkin aku sekalian kenalin juga ya buat viewers dari Podshow Codingmu. Loh kok ada saya ya? Kakaknya ngapain nih di sini? Jadi Ah, perjalanan Porsche kita selama 2 tahun itu, mm, tadi mm, yang seperti aku bilang, di lapangan itu kita melakukannya banyak banget ya. mm. Kayak misalnya tadi marketing itu kita ngapain aja. Kayak misalnya kita ada visit, kemudian presentasi di sekolah, terus ada juga yang namanya live demo ya Kak. Live demo. Live demo itu ngapain? Live demo itu kita ngajakin anak-anak untuk praktek, ya kan? Oke, oke, Praktek oke. langsung Praktek untuk langsung. nyobain program kita. Terus selain itu kita juga aktif untuk ikutan rapat ya, rapat Kegiatan mungkin ya, wilayah, rapat kegiatan-kegiatannya di itu. kegiatan-kegiatan. Jadi misalnya kita sambil kupas satu-satu mungkin Oke, ya. kita ini coba aku tanya, ini apa ini? Kok ada Ini saya tiba-tiba di sini saya lupa ini? betul, ini kita tim Codingmu lagi ada pelatihan. Kita ada Oke, pelatihan untuk lomba di wilayah Jabodetabek. oke, Namanya waktu itu ini Bandicap ya. oke. Bandicap, jadi ini sekolah-sekolah Muhammadiyah sama sekolah umum diikutsertakan untuk ikut lomba coding. Coding. Oke, Kayak jadi gitu. berarti tim codingmu ini memberikan fasilitas ya untuk Mm-mm. teman-teman ini Untuk lomba. pelatihan. Oke. Apalagi nih? Ada lagi Kak? Mungkin oke, Oh, lu oke. ada saya Kok lagi ya. lebih banyak muka kakaknya ya daripada muka saya ya? Oke. Ini kegiatannya Kak. Nah, ini itu yang tadi aku bilang. Ini itu Mm-mm. adalah contoh live demo. Jadi pesertanya bisa dilihat nih pesertanya anak-anak kan? Iya, ini di Pesertanya sekolah MBS Ki Ki Bagus Bagus Hadikusumo. Hadikusumo Jadi di saya Bogor. bantu spill ya. Tuh, ini di Bogor.
Jadi kalau live demo itu kita ngapain? Kita ngundang semua anak-anak kelas, karena ini SMP ya. Iya. Ini kelas 7, kelas 8, kelas 9 untuk hadir. Kita presentasi, terus kita main bareng, main game Oke. bareng, nonton animasi, terus mereka juga nyoba. Kepala Oke. sekolahnya juga ikut. Oke, ini di MBS ya untuk Seru. kegiatan live demo Dan gitu kan ini ya. salah satu pesantren awal-awal ya. Pertama tuh kita punya DIMSA nih. Oh, Darul Ihsan Darul Ihsan Sragen. Sragen. Itu sudah pernah ikut program. Kemudian ini ada MBS Ki Bagus Hadikusuma, ini salah satu pondok pesantren yang bagus juga. Oke. Next. Boleh Kak, next Kak. Oh, Oke. kalau ini prosesnya. Tadi kan kita udah di-spill di awal ada foto pelatihan. Ini kegiatan pelatihannya. Di sini ada kakak-kakak kita nih ya. Nah, jadi kegiatan itu ngapain sih kan mereka? Apakah cuma kayak apa gitu ini pelatihannya bentuknya? Oke, jadi bentuk pelatihannya itu sebenarnya tergantung dari pihak penyelenggara. Biasanya mereka ngasih tema kan. Betul. Temanya A gitu misalnya. Jadi dari tim Kodingmu, kita membantu membuat draft project-nya. Misalnya project-nya tentang biodiversity nih di Indonesia. Nah, dari tim Kodingmu ini coba ngedraft nih, kira-kira project yang bisa mempresentasikan itu tuh apa ya. Nanti ketika sudah oke, baru kita ajarkan ke anak-anak ini. Oke, berarti ini yang kemarin saya juga sempat ngobrol gitu sama Mas Sigit, berarti ini salah satu programnya Kodingmu ya, fasilitas lomba ya. Oke. Boleh dilanjut, Kakak. Ini apa lagi nih? Nah, ada saya lagi. Betul. Di situ. Jadi ini salah satu yang menarik. Ini namanya. Saya nggak fokus ya sama Bapak di sini. Oh, ini waktu itu lagi pada bawa anak-anak nih. Ini unik nih. Ini namanya in-house training ya. In-house training. IHT ya, in-house training. Jadi pelatihan guru dari teman-teman guru-guru SMA. Ki Bagus Hadikusuma. Ini TOT ya, Training of Teacher ya. Ini salah satu program Kodingmu juga. Kita menyediakan IHT. Jadi di sini tim Kodingmu datang untuk memberikan pelatihan kepada guru-guru. Oh, ini untuk peningkatan SDM guru-guru ya. Pelatihannya apa, Kak? Pelatihannya itu membuat media pembelajaran. Oke, membuat media pembelajaran terkait coding mungkin gitu ya, Kak? Betul. Jadi kalau misalnya biasanya guru-guru itu bikinnya apa sih, Kak? Canva. Atau apalagi Quizzes misalnya. Nah, di sini Kodingmu itu coba datang memberikan pelatihan gimana caranya mereka bikin bahan ajar tapi melalui platform lain gitu. Oke. Ada lagi mungkin? Nah, ini perlombaan juga nih teman-teman, tapi bukan yang Jabodetabek, ini yang nasional. Ini itu namanya Al-Hazan ya kalau nggak salah ya. Iya, namanya Al-Hazan. Di sini tim Kodingmu juga ngirimin beberapa perwakilan nih di sini. Oh, ini dari sekolah mana aja ini, Kak? Ini tuh SD Muhammadiyah Al-Bainah ya. Sama SD Muhammadiyah Meruyung Depok. Oh, 2 sekolah ya waktu itu dikirim ya. Itu. Alhamdulillah udah ikut serta juga di nasional. Next, apa lagi nih? Nah, ini juga. Nah, ada saya lagi ya di situ. Betul, ada saya juga lagi. Nah, ini apa ini? Mencolok sekali ini. Ini salah satu yang mewakili jenjang kali ya. Kalau tadi kan kita ada SD, SMP, SMA. Nah, kalau ini universitas. Jadi ini kita audiensi sama wakil rektor 1 Universitas Muhammadiyah Malang. Oke, Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, ini dalam rangka apa gitu, Kak? Ini lebih ke penjajakan program Kodingmu yang ternyata setelah kita sudah silaturahmi, dari pihak UMM juga sama-sama membutuhkan. Mereka ada rencana mau membuat satu program wajib untuk mahasiswa baru supaya di semester awal mereka udah belajar coding. Oke, ini di spill buat anak-anak UMM ya nanti ya. Ini ada program Kodingmu ternyata seperti itu. Nanti tolong Kak disensor dulu ya karena belum launching gitu nanti. Boleh. Pip. Oke, lanjut. Oh, ini masih yang tadi. IHT tadi ya. Oke. Oke, boleh lanjut lagi Kak. Nah, ini apa jadi ini? tadi udah disebut ya ini SD. Apa ini sampai merenung bapaknya ini? SMA, UNIF. Nah, kalau ini kegiatan bersama PDN.
Jadi Oh, selain sekolah sama univ, tim Kodimo juga sering melakukan sosialisasi ke PDM. Apa itu PDM? Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Muhammadiyah. Selain PDM tuh apa lagi sih Kak? Ada PWN, ada PCM. Jadi kita tuh banyak banget melakukan sosialisasi ke pimpinan-pimpinan Muhammadiyah. Oke. Next. Nah, Nah, ini ini ciri-ciri TOT semua ya. juga Heeh. nih, training guru juga, tapi ini untuk yang di SD. Kalau tadi kan di SMA, kita di SD juga melakukan pelatihan. Ini di SD Muhammadiyah 4 Surabaya. Oke, Mau ini juga sama Surabaya. berarti pelatihannya mereka sama kayak yang tadi ya Kak. Mm-mm. Tentang bagaimana buat codingan atau materi Tuh. pembelajaran yang menarik. Oke, lanjut lagi Kak. Oh, Nah, ini ini masih sama prosesnya. prosesnya. Kelihatan ya, ini tuh pakai aplikasi namanya Scratch. Ya. Oke, Kalau untuk SD tuh pakai aplikasi namanya Scratch. oke. Lanjut. Nah, Oh, ini foto yang tadi ya, yang PDM tadi. Ini kita sempat foto bersama juga. Nah, ini salah satu yang penting lagi. Ini beda bentuk lagi, Kak. ini apa ini? Kalau tadi kita kan udah ada ke sekolah, udah ada ke pimpinan. Nah, kalau ini, tim Kodingmu juga aktif mengisi materi di kegiatan Rakornas. Rapat Oke. Koordinasi Nasional. Jadi udah tingkat nasional. Nah, kalau yang lagi ditampil ini Rakornasnya LP2. Kepanjangannya apa ya? LP2, Lembaga Pengembangan Pondok Pesantren. Pondok Pesantren. Gitu ya. Ini yang punya PP Muhammadiyah ya. Jadi tadi yang ini ya Kak. Jadi saya yang bantuin Iya, ngomongnya. kan suka agak lupa saya. Gitu. Jadi ini waktu itu dihadiri sekitar 350 350 mudir pondok pesantren ya seluruh Indonesia. Oke, berarti di sini sama kayak ngisi sosialisasi terkait itu. Betul. Tapi Oke. yang bikin spesial itu adalah yang menjadi pembeda karena ini pondok pesantren. Nah, ya kan? Beda kan? betul. Nah, ini juga nih di spill juga buat pondok-pondok pesantren tadi sudah ada beberapa yang sudah pakai program Join. Kodingmu, join. Nah, ini jadi apa ya, Kak? Pembeda ya, betul ya. Jadi tidak hanya pondok pesantren yang dibilangnya kuno gitu-gitu kan. Betul. Tersentuh dengan hal-hal modern sekarang itu ya. Jadi pondok pesantren modern, tapi tidak meninggalkan pembelajaran agamanya gitu. Oke, boleh dilanjut. Boleh. Nah, ada saya Gaya lagi. banget. Jadi ini sama siapa sih? Sama Ini, ketua betul, ketua LP2. Ini agak remininya ini banget ya Kak. Tebal banget ya Kak remininya nih. Oke, lanjut boleh di next Kak. Ini apa ini lagi? Astaga, ya Allah gue nyampe lupa. Ini apa ya? Oh, ini di Cipondo. Ini di Cipondo nih. Tolong dong operatornya jangan ikut ketawa ya. Oke, gaji kalian dipotong nanti. Nah, ini di mana? Cipondo. Ini di Cipondo, tapi tahu nggak apa yang menarik? Jadi ini udah selesai kampanye ya, mohon maaf ya, ini udah nggak ada. Oh iya, ini udah nggak ada hubungannya, betul. Ini yang bikin menarik itu adalah karena kita juga sering ketemu sama sesama Muhammadiyah. Oke. Di sini ada teman-teman dari Edukasimu. Betul. Ada Edukasimu, terus ada ya Kodimo jelas, betul. Sama beberapa. Ini dengan kepala sekolah ya? Iya, betul. Oke. Kayak gitu. Ini juga sama, ini sosialisasi juga nih. Lanjut. Apalagi ya. Nah, ini kenapa ada muka saya dan kelihatannya. Nah, Kodingmu ini juga ini suka. Nanti disensor tolong ya, ada bagian tidak enak itu, ya. Nanti di feed gitu ya, agak gambar bebek gitu ya. Oke, lanjut. Oke. Bisa di next aja nggak yang ini Kak? Jangan dulu Kak. Ini bisa di next dulu Kak. Back. Ini tuh salah satu edufair pertama kita. Oh, edufair. Ini agak di ini ya nanti ya dikasih apa? Dan next. ini malah ngobrol santai ya. Ini di mana ini Kak? Ya astaga. Aduh, ini. Ya Allah. Nah, ini buat spill ya ke teman-teman Posyo Kodingmu. Ini kegiatan belajar mengajarnya nih. Kalau lagi di lab, belajarnya kayak gini. Kalau mereka punya lab, mereka pakai lab. Ini teman-teman dari SD Muhammadiyah Al-Bainah nih. Mereka lagi belajar coding.
Next. Apa lagi ya? Nah ini, abis ujian nih. Abis ujian di SD Muhammadiyah Meruyo. Oke, ini mereka habis ujian. Pertemuan terakhir tuh ada ujiannya. Ya, setiap pertemuan terakhir tim Kodimo memberikan final project. Oke. Next. Apalagi ini Nah, Kak? ini belum di-spill kan tadi? Belum. Kegiatannya banyak banget kan selama 2 tahun. Jadi, tadi apa? Live demo udah, PDM udah, Rakornas udah. Sosialisasi udah. Yang paling penting lagi apa? Wali murid. Oke. Oh, ini sosialisasi dengan wali murid. Oke. Kenapa tuh nyampe ada sosialisasi wali murid? Karena kan mau bagaimanapun orang tua itu mesti tahu anaknya di sekolah belajar apa, tujuannya apa, outputnya apa. Jangan sampai anaknya belajar apa, orang tuanya nggak tahu progres anaknya. Gitu kan. Nah, gitu. Oke, buat sekolah-sekolah, ini juga bisa jadi sebuah informasi ya, ayah bunda juga nih yang mau bertanya tentang Kodingmu, program Kodingmu nanti bisa nanti ya Kak, tolong operator ya, nanti ada link-link di bawah ini nanti ya. Tolong nanti agak kerja keras ya untuk Nambah-nambah episode 2 kerjaan ini. aja loh. Nambah-nambah kerjaan. Nanti ada link-linknya gitu. Oke. Lanjut Kak, ada lagi? Loh, kok saya lagi ya? Kebanyakan saya juga Iya, di sini. ini kegiatan live demo, tapi di SD. Ini di SD Muhammadiyah 08 Plus Duren Sawit, Oke. Jakarta. Next, apa lagi? Tadi apa ya? Tadi SD, SMP, udah ini SMA. SMA. Ini di SMA 11 Rawamangun. Iya nggak sih? Oke. SMA 11 Iya. ya, SMA Muhammadiyah 11 Rawamangun. Kayak gitu. Ini seru sosialisasi nih. juga ya berarti ya. Oke. Next, boleh. Nah, kalau tadi SMA udah, sekarang di SMK. SMK. Jadi kita SMK juga masuk. Ada Oke. programnya. Ini di SMK Muhammadiyah 5 Ben Benhil. Ini eksis banget nih mbaknya nih. Yang ini. Tapi yang itu sebelahnya merem. Oke, dilanjut Kak. Next. Nah, rusuh kan? Ini waktu di SMP Muhammadiyah Kelihatan ya 31. foto-foto jadul gitu kan, ada kayak gimana gitu Resolusinya kan ya. gimana, Resolusinya agak gitu gimana ya. gitu ya. Ini di Rawamangun ya Kak ya, 31 ya. SMP Muhammadiyah 31. Next. Nah, kalau ini di mana ya? Ini di SMP Muhammadiyah 1. Jakarta. Ini live demo juga nih. Next. Nah, ini surprise. Ini juga surprise karena kenapa? Kodingmu juga lagi develop program untuk TK. Oke, berarti lengkap banget. Lengkap kan? TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan universitas. Tadi juga ada pondok pesantren juga. Keren. Guru-guru juga ada. Guru-guru. Terus ada sosialisasi wali murid. Betul. Sosialisasi siswa juga. Ada hadir di Rakornas. Betul. Kegiatan-kegiatan. Oke, lanjut Kak. Lanjut. Nah, apalagi ini Kak? Sama ya kayaknya ini. Ini kayaknya ya. terpampang di depan nih Kak. Oke, hari ini spesial pajangan. Spesial ya. Khusus episode 2 kita agak-agak. Tapi ini belum semua nih Kak. Nggak ini ya, nggak muat frame. Ini gitu. kalau nggak salah dengan siapa ini Kak? Universitas Muhammadiyah Tangerang. UMT. Kita MOU ya. MOU. Sama UMT. Kerjasama dengan UMT. Oke, dilanjut Kak. Lanjut. Nah, ini sama TK yang tadi ya. Ini namanya TK Aisyah 21 Rawamangun. Oke, cakep ya. Pink-pink saman kayak gitu. Ibunya Lanjut. ungu kebetulan Kak. Iya, betul sih. Nah, Terakhir ya. Ini kita hadir di Rakornas Majelis Tigdasmen ya. Dihadiri oleh kurang lebih 1.000 ya. 1.000 peserta mungkin se-Indonesia. Gitu. Aduh, ini kameranya gimana nih Kak? Tiba-tiba oleng gitu. Oke, jadi udah banyak banget kegiatannya ya, spill-spillnya. 2 tahun perjalanan nih, tim Kodingmu, tim MRC ngapain aja gitu ya. Udah di-spill banyak. Sebenarnya ini belum semua nih. Belum semua, ya. Oke, masih banyak lagi. Masih banyak. Cuma perwakilan lah sudah ada. Oke, sudah di spill-spill tadi kegiatannya dan
suka dukanya apa sih jadi tim MRC, Kak? Nah, ini kan kadang-kadang orang mungkin apa sih kayaknya seru-seru aja ya tim marketing pasti jalan-jalan Oh terus. iya, jelas. Nah, itu suka dukanya apa? Mungkin kan selama ini ada apa. Silahkan. Sukanya, mungkin tadi yang seperti Kak Ican bilang, sebenarnya kita lebih banyak sukanya nggak sih? Atau enggak juga ya kayaknya? Lebih banyak sukanya kita harus happy aja sih dalam menjalani pekerjaan. Bukan begitu semua? Itu. Ya nanti ada tepok-tepok gitu ya biar ramai ya gitu ya. Nanti tinggal diedit. Gitu. Sukanya, banyak sukanya. Pertama, kita jadi ada kesempatan buat Kunjungan ke daerah-daerah. ke daerah-daerah yang sebelumnya kita belum pernah datang, ngelihat langsung keadaannya di sana gimana. Habis itu sukanya juga jadi mencoba kuliner wilayah setempat gitu. Mencoba kuliner, mencoba apa ya? Diskusi sama kepala sekolah dan mendengar langsung perbedaannya gimana sih kalau di daerah sama di kota. Gitu, ketemu sama anak-anak di sana. Kita juga jadi apa ya? Sukanya itu level ketemu sama orang aja. Dukanya Sukanya sebenarnya banyak ya. Sukanya apa ya? Banyak petualangan. Kalau ibarat Dora nih, kita udah kayak siapa sih nama mapnya Dora? Iya map ya. Kok gue gitu Boots sih? Boots tuh monyet. beda. Lupa lagi gue. Ya itulah. Sukanya ya, map itu kita udah lumayan lah kemana-mana. Dukanya apa sih, Kak? Ini udah 2 tahun setengah gitu. Dari awal perjalanan gitu. Dukanya ya banyak juga. Kayak apa ya? Karena dulu codingmu ASN tuh masih kecil kan. Jadi kekurangan SDM tuh kerasa banget. Maksudnya kayak tim MRC orangnya segitu tapi lingkup kerja yang harus digarap tuh banyak banget kan. Apalagi kita ngurusin se-Indonesia kan, yang Kak Ican itu kerasa banget sih. Sebenarnya itu bukan duka ya, lebih kayak ke beban kerja yang orang nggak tahu gitu. Jadi yang kita tampilin di luar itu kan yang happy-happy, tapi di belakangnya beban-beban yang orang nggak tahu. Terus dukanya apa lagi ya? Kadang kita kalau ketemu customer itu tidak semua responnya itu sesuai dengan yang kita harapkan. Iya. Bener nggak sih? Makanya jangan berharap kepada manusia, berharaplah kepada Tuhan. Betul, itu pelajaran penting itu. Jadi kadang-kadang kita berharapnya dapat responnya A atau dapat inputnya B, tapi kadang-kadang tidak semua customer itu seperti itu. Atau misalnya dukanya apa lagi ya? Belum mencapai target deh. Itu duka kali ya? Dukanya kadang-kadang dukanya adalah ketika tiba-tiba ada permintaan di luar rencana. Nah, itu ya, tapi itu suka juga. Iya sih, jadi ya kan? gedebak-gedebuk gitu ya. Iya, itu jadi kayak sukanya itu, oh berarti orang excited nih gitu, orang betul. berminat gitu, tertarik. Ya, dukanya kayak jadi reschedule, jadi gedebak-gedebuk aja. Tapi so far kalau banyak sukanya. Ini terus tadi udah suka duka perjalanan banyak, mungkin kebanyakan sukanya kali ya dibandingkan dukanya gitu ya. Terus sekarang tantangan terbesar yang dihadapi Kavia sendiri atau tim MRC sendiri itu apa sih gitu? Tantangan terbesarnya gitu. Kalau tantangan terbesar dari aku pribadi sih kayaknya nggak ada. Tapi secara MRC mungkin ya. Tantangan terbesar itu satu, kondisi di Indonesia itu beda-beda. Ya kan? Daerah-daerahnya tuh kondisi di kota, kondisi di daerah itu beda-beda. Dan dalam hal apa sih bedanya? Satu, secara fasilitas itu kerasa. Kenapa kita ngomongin fasilitas? Karena kita salah satunya menyediakan jasa program pembelajaran coding kan, yang mana coding itu membutuhkan fasilitas. Kita sering banget dengar dari teman-teman di sekolah-sekolah di daerah, Kak, kita pengen banget belajar coding tapi belum punya lab misalnya. Itu salah satu tantangan terbesar. Atau enggak kalau nggak punya lab, kita belum ada fasilitasnya Kak, misalnya belum ada laptopnya atau belum ada internetnya kayak gitu atau wifi. Itu salah satu tantangan terbesar sih yang mesti kita hadapi jelas, tapi juga harus kita cari solusinya. Betul.
kayak gitu. Itu Dan yang literasi mungkin ya kayak betul. literasi digital itu memang Itu yang kedua ya, tantangan terbesar kedua. perbedaannya sangat apa ya, sangat jelas gitu ya. Jelas seperti itu. Jadi misalnya literasinya tuh apa sih? Kadang-kadang yang di daerah itu semangatnya tinggi sekali, tapi literasinya itu belum terlalu matang seperti yang di kota. Tapi dari semangatnya, yang teman-teman di daerah Semangatnya lebih tinggi, tinggi. literasinya masih belum mumpuni dan juga apa namanya fasilitasnya juga masih belum memadai mungkin ya. Betul. Nah ini buat mungkin buat semua sih nanti ya, nanti para pengambil kebijakan ini bisa menjadi salah satu masukan terkait fasilitas ya khususnya di pendidikan ini karena untuk mewujudkan tadi apa 2045 generasi emas kan ya. Seperti itu. Oke. Ada lagi mungkin Kak tantangannya? Aku nambahin sedikit kali. Boleh. Kalau yang terkait literasi tadi itu juga kerasa banget tantangannya itu adalah ketika ada perbedaan nih, misalnya dari orang tua nih, mereka semangat banget nih, tapi mungkin kita ada terkendala terkait birokrasi misalnya, atau hal-hal di luar itu yang kayak jadinya belum terimplementasi lah seperti itu. Tapi itu tidak menjadi penghalang sih sebenarnya, karena niat belajarnya udah ada di situ. Itu aja sih paling tantangannya. Berapa kali kemana aja tuh, maksudnya ngelihat itu di mana aja gitu Kak, melihat perbandingan itu, misalnya waktu itu kan pernah ada roadshow ya kegiatan roadshow gitu. Kita udah pernah beberapa kali roadshow ya, Kak Ican ya, kayak waktu awal roadshow tuh kita sudah ke Jawa Tengah ya, kita sudah ke Solo, kita sudah ke Jogja, terus kita juga pernah ke Bali, terus Bandung juga, Jawa Barat betul, sama terakhir itu Tangerang. Jabodetabek, of course itu ya Jabodetabek, sama terakhir itu Jawa Timur. Jawa Timur. Okay. Nah sebenarnya dari beberapa wilayah ini warna-warni sih responnya. Ada yang memang semangat banget nih, pokoknya semangatnya sudah ada, masalah fasilitas dan lain-lain itu belakangan, yang penting jalan dulu aja. Tapi ada beberapa juga yang semangatnya ini mau tidak mau jadi agak surut dulu karena belum ada fasilitasnya seperti itu. Jadi sangat-sangat dipahami sih sebenarnya, ini kita bisa cari solusinya bareng-bareng. Oke. Jadi ya tadilah warna-warni ya kayak dalam perjalanan yang mungkin untuk apa namanya melihat ini semua, terus juga beda antara di beberapa daerah-daerah ini ya untuk masalah pendidikannya. Fokusnya beda-beda. Dan juga dorongan, mungkin butuh dorongan yang kuat juga dari sekolah, terus juga dari wali murid atau komite gitu untuk mengembangkan suatu pendidikan yang bermutu gitu kan. Betul. Apalagi sekarang era digital, semua serba gampang dan mudah seperti itu. Kayak contoh aja era digital. Biasanya orang ngomong digitalisasi itu apa sih? Sekolahku udah pakai fingerprint ya nggak sih Kak? Apalagi misalnya absensi udah online. Padahal kan sebenarnya digitalisasi itu adalah SDM-nya, ya nggak sih? SDM-nya yang coba kita latih, kita kasih ilmu supaya apa? Supaya tidak jadi konsumen aja. Di Indonesia sekarang kebanyakan konsumen kan Kak. Belum bisa jadi creator. Nah ini yang tim codingmu ini mau godok seperti itu. Oke Kak, ini sudah hampir memasuki bulan penghujung tahun. Apa sih kegiatan atau spill lah? Boleh. Tahun 2025 tuh kegiatan codingmu, khususnya itu apa gitu atau? Wah, boleh nih. Ini buat spill buat viewers juga kali ya. 2025 kita ngapain aja nih? Pertama yang paling dekat itu kayaknya kita bakal ada roadshow. Ada roadshow. Roadshow di wilayah Lampung. Untuk warga Lampung siap-siap kan ada roadshow dari tim codingmu. Lampung dan sekitarnya ya Kak. Terus selanjutnya kita juga pasti akan bikin beberapa webinar ya Kak. Karena kan kita udah punya webinar banyak tuh. Ada webinar seri 1 sampai seri 4.
nanti mungkin kita akan bikin sedikit gebrakan yang lebih besar nih untuk webinar 5. Webinar. Terus ada tadi udah roadshow di Lampung, ada webinar, terus apa lagi Kak? Terus kita juga sebenarnya roadshow kayaknya bakal ada 2 kali deh. Ada 2 Tadi Lampung, terus kemudian siap-siap untuk wilayah Makassar deh. Makassar. Sulawesi. Selatan Betul, ya. betul. Oke, ada 2 nih. Roadshow Lampung, roadshow Sulawesi Selatan. Terus ada kegiatan apa lagi tadi? Ada webinar. Terus apa lagi? Kalau untuk visit-visit kayak gitu itu kita nggak usah dihitung lah, itu kita pasti jalan terus. Yang besar kita apa lagi Kak? Yang besar podcast jalan terus. Podcast sudah pasti, itu tunggu aja. Ya, biar podcast ini tetap berjalan. Jangan lupa di subscribe, di view, di like, di share, di sebar untuk di komen. Oke, lanjut ada apa lagi Kak? Terus kita kayaknya mau bikin seminar juga deh. Seminar, berarti ini seminar untuk offline ya. Cuma nggak perlu di-spill terlalu banyak lah. Terus ada lagi? Apalagi ya, kayaknya sejauh ini itu dulu aja deh. Oh iya. Ada lagi nggak Pican? Sebenarnya ada lagi sih. Kayak kan gue lupa. Kalau lupa gimana dong? Ada lagi ya? Coding Ramadan. Sebetulnya saya juga host juga di sini sama tim Raffi Hari. Ada format juga ya nanti. Itu sebenarnya kegiatan rutin bulan puasa ya? Iya, ini acara khusus penting. Ramadan. Itu penting. Buat sekolah-sekolah atau buat siswa-siswi yang mau ikut coding Ramadan. Jadi sambil mengisi Ramadan ini nanti itu bisa belajar coding. Nggak apa-apa itu kan nanti sambil. Jadi pesantren kilatnya itu bukan not your daily pesantren kilat gitu, tapi ada teknologinya. Ada coding. Gitu. Lu ngomongin coding jadi ngomongin format. Sebenarnya kita ada juga Kak, namanya calling. Oh iya, coding keliling. Calling ada. Kita kita programnya. Benar. Apalagi ini mau memasuki liburan gitu. Nah, itu bisa juga belajar di coding keliling. Jadi banyaknya program-program dari tim ya. Gitu. Nah. Udah, lagi. Apa lagi ya kira-kira? Tadi saya sampai lupa ya. Kira-kira tadi udah program skill tahun 2025 udah. Nah, terus harapannya untuk pendidikan di Indonesia kan. Apalagi ini sudah digembor-gemborkan oleh pemerintah bahwa 2045 adalah tahun generasi emas untuk Indonesia. Nah, itu apa nih yang harus kita persiapkan untuk meraih itu? Oke. Pendidikannya harapannya pertama tentu pendidikan di Indonesia banyak yang harus istilahnya mungkin bebenah kali ya. Jadi maksudnya tetap maju ke arah yang lebih baik gitu pendidikannya, dan ini berlaku untuk semua lapis, semua jenjang. Mari kita perbaiki pendidikan sama-sama, terutama di kualitas SDM anak-anaknya. Dan gak hanya pendidikan secara eksak, tapi juga pendidikan non-eksak ini kita perlu gembar-gembor lagi nih, gimana misalnya tetap menjunjung pendidikan moral, pendidikan etika, berperilaku dengan baik, ditambah juga pendidikan soft skill, karena sekarang itu mesti banget nih pendidikan soft skill, anak itu mesti punya skill nih, di luar dari misalnya pelajaran yang mereka pelajari di sekolah, mereka tuh harus punya bekal yang bisa dijual gitu untuk persiapan masa depan, kayak gitu. Terus selain itu, menurutku pendidikan agama juga, bekal agama juga tetap harus dibekali sih untuk anak-anak. Pokoknya intinya bersama-sama untuk mempersiapkan generasi yang lebih baik lah untuk semua. Oke. Tidak terasa sudah berapa nih kita? Nggak tahu nih. Sumpah ya. 1 jam ya kita. Nggak kerasa loh. Ini buat apa namanya? Jadi satu
gambaran mungkin ya untuk teman-teman mungkin yang nanti one day kita nggak pernah tahu ada yang bergabung di tim ASN Codingmu. ini salah satu gambaran tupoksinya gitu. Nah, satu kata deh Kak buat tim animasi. Show. Show udah. Tagline-nya udah pasti Iya, ya. buat show. Harus selalu show. Pokoknya mau gimana pun keadaannya pokoknya show aja. Oke, terima kasih Kak Fiari atas waktunya atau Kak Fi atas waktunya ini sudah berbagi cerita dengan kita, tim NRC dan lain-lainnya. Jangan lupa sekarang bicaranya lebih pintar ya. Udah sedep banget gitu keluarinnya. Coding Muhammadiyah di Facebook, di X dan di Instagram ada coding_mu dan ada LinkedIn. dan LinkedIn di Anagata Kita Indonesia. Oke, nanti jangan lupa ya. Oke, sekali lagi terima kasih Kak atas waktunya dan kesempatannya. Terima kasih. Oke, nah buat teman-teman nanti jangan lupa di komen, Di like. Kita mau undang siapa lagi nanti komen aja dulu, oke? Oke, Boleh. gitu aja. Oke, sebelum ditutup biasa. Oke, boleh disampaikan kita. Gitu ya. Ini bahasanya apa? Putaran. Putaran. Oke, kita punya tagline. Oke, sebelum kita tutup, sekali lagi kita ucapkan terima kasih juga buat penonton semua yang sudah sobat Podshow yang sudah nonton juga ini yang sudah berbagi. Oke, gimana Kak? Codingmu. Oke, Coba sekali lagi deh. 2, 1. Codingmu. Podshow. Terima kasih. Terima kasih.